Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya menjumpai Anda pada malam hari ini melalui program ini. Dan saya berharap keadaan Anda baik-baik saja. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Meresponi dan Mengikuti Panggilan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saya berdoa buat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa bagi Sobat Maestro dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberkati dan mengurapi mereka, sehingga firman yang mereka dengar boleh memberkati, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan dengan jelas, sistematis dan lengkap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai yang ke-13. Demikian bunyinya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ibu Bapak, Kitab Matius ditulis oleh Rasul Matius, yang merupakan salah satu murid dari 12 murid Yesus Kristus. Nama lain dari Matius adalah Lewi. Di dalam kitab Matius memang tidak menyebutnya sebagai Lewi, tetapi Matius. Nama Matius juga disebut di dalam Kisah 1 ayat 13. Namun di dalam kitab Markus pasal 2 dan Lukas pasal 5 menyebut orang yang sedang duduk di rumah cukai bernama Lewi. Ayah Lewi bernama Alpius. Hal itu bisa dapat kita lihat di dalam Markus 2 ayat 14. Mungkin tempat kelahiran Matius di Kapernaum, kota Galilea. Profesi Lewi adalah seorang pemungut cukai. Profesinya sebagai penagih pajak kepada warga Israel ini mungkin karena tugas dari pemerintahan Romawi pada masa itu. Menurut The New Bible Commentary, pemungut cukai biasanya adalah orang Yahudi dan pegawai kerajaan Roma yang bertugas memungut pajak. Ibu Bapak, pada zaman Yesus, pemerintahan Romawi memperlakukan pelbagai jenis pajak terhadap penduduk Palestina pada masa itu. Pajak jalan bagi barang-barang yang dikirim melalui jalan darat atau laut ditagih oleh penarik pajak swasta yang membayar jumlah tertentu pada pemerintahan Romawi untuk mendapatkan hak menagih pajak. Para penagih pajak ini mengambil keuntungan dengan menarik jumlah yang lebih besar dari yang sudah ditetapkan. Penarik pajak yang sah kadang-kadang menyewa pejabat-pejabat kecil yang disebut pemungut cukai untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Para pemungut cukai ini mengambil lebih lanjut dengan menarik pajak yang lebih besar dari jumlah yang ditentukan oleh majikan mereka. Matius adalah seorang pemungut cukai yang memungut pajak-pajak di jalan antara Damsyik dan Akko. Posnya terletak sedikit di luar Kapernaum. Biasanya pemungut cukai menarik pajak sebesar 5% dari harga beli barang-barang biasa, sedangkan barang mewah dikenakan pajak 12,5%. Matius juga menarik pajak dari nelayan-nelayan sekitar danau.
dan pemilik perahu yang mengangkut barang mereka dari seberang danau. Bapak Ibu, ada 3 jenis pajak yang harus dibayar orang Yahudi kepada pemerintah Romawi pada masa itu, yakni yang pertama pajak atas tanah, yang kedua pajak umum, termasuk pajak bagi barang-barang yang masuk melalui pelabuhan. Matius kemungkinan menjadi pemungut cukai pajak jenis ini dari para pelayan di Kapernaum, kota kecil di pantai barat Laut Danau Galilea. Pajak yang ketiga adalah pajak kepala, jenis pajak yang dapat kita baca dalam kitab-kitab Injil. Sebagai contoh, Kaisar Agustus memulai pajak jenis ini. Misalnya, ia memerintahkan bangsa Israel kembali ke daerah asalnya untuk disensus bagi kepentingan pajak. Saudara-saudari, di dalam Matius 9 ayat 9 memaparkan bahwa setelah Yesus pergi dari kotanya, ia melihat seorang yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Matius langsung meresponi dan mengikuti panggilan Yesus? Ada 2 alasan yang hendak saya kemukakan, Bapak Ibu. Yang pertama, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Allah yang mengandung kuasa. Bapak Ibu, kata kuasa dalam bahasa Yunani dunamos. Terjemahan Indonesianya adalah dinamit. Kata dinamit dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu kekuatan atau daya ledak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa firman Allah itu mengandung kuasa yang mampu menggerakkan, mengubahkan, membarui dan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan gagal. Setiap firman yang keluar dari mulut Yesus tidak akan gagal, melainkan akan berhasil. Yesaya 55 ayat 11. Kita juga bisa melihat di dalam Ayub 42 ayat 2 dan Roma pasal 9 ayat 6. Sebagai contoh, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dengan perkataannya saja. Jadilah, maka jadi sesuai dengan firman Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Demikian juga hanya dengan perkataan Yesus, bangun dan berjalanlah. Maka pada saat itu juga orang yang sakit lumpuh selama bertahun-tahun itu menjadi sehat kembali, menjadi pulih, dan dia berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga hanya dengan perkataan Yesus, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Semua perbuatan ajaib atau mujizat yang diperbuat oleh Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia biasa, saudara-saudari, tetapi dia adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan sendiri, Allah pencipta seluruh keberadaan yang ada di planet dunia ini. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 9 dan Yudas 1 ayat 25. Perlu diketahui bahwa pada awalnya Matius tidak pernah mencari-cari atau berkeinginan untuk mengikuti Yesus. Tetapi ketika Matius mendengar panggilan Yesus, "Ikutlah aku," maka Matius tidak berkata, "Tunggu dulu. Saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya sebagai penagih pajak." Matius tidak menolak ajakan Yesus, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung bangkit berdiri dan mengikuti Yesus. Matius tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Pilihan Matius itu sangatlah tepat, Ibu Bapak. Yesus memanggil sebagian muridnya sejak awal pelayanannya, sedangkan Matius dipanggilnya beberapa waktu sesudah itu. Setiap kali panggilan itu, "Ikutlah aku," adalah agar orang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Seperti yang tampak dari realita bahwa mereka yang dipanggilnya meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan tinggal bersama Yesus. Keterikatan pribadi dengan Yesus dan kesetiaan kepadanya dan kepada seluruh misinya merupakan hakikat dari pemuridan. Yesus juga menegaskan kepada mereka yang telah mengikutinya, yaitu para muridnya, bahwa mereka harus rela mengorbankan sesuatu. Itu dicatat di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 22. Yesus menjelaskan pengorbanan tersebut dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mengikutinya harus memikul salibnya. Suatu metafora atau kiasan untuk kematian terhadap segala bentuk egosentrisme.
Lebih jauh, Yesus katakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Itu merupakan harga tertinggi dari suatu keputusan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa artinya memikul salib? Orang sering berbicara tentang sulitnya memikul salib. Alangkah beratnya salib yang harus dipikul. Mungkin ada yang mempunyai beban fisik, menderita sakit radang sendi, atau sakit diabetes, atau sakit lainnya. Mungkin ada orang berkata betapa berat salib yang berupa kelemahan tubuh dan kesakitan yang dibebankan pada dirinya. Orang lain berbicara tentang salib yang harus mereka pikul karena masalah-masalah yang harus mereka hadapi. Misalnya bekerja di lingkungan yang bukan Nasrani atau non-Nasrani, serta mendengar berita-berita hoax atau kata-kata kotor setiap hari. Alangkah beratnya salib yang harus dipikul. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pengalaman semacam itu bukanlah salib. Itu merupakan beban dan kadang-kadang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi salib bukanlah beban, Bapak Ibu. Jadi, arti memikul salib adalah kesediaan untuk mati bersama Kristus dan mati untuk Yesus. Memikul salib berarti pengabdian penuh kepada Yesus, walaupun pengabdian ini harus dibayar dengan nyawa. Memikul salib berarti tindakan menyerahkan diri seseorang secara total kepada Kristus termasuk nyawa. Memikul salib berarti menyerahkan segalanya. Hidup saya, hidup Anda, kehendak saya, ambisi Anda, ambisi saya, keinginan Anda, harapan Anda kepada Tuhan. Memikul salib berarti saya menganggap diri saya mati, supaya Kristus dapat hidup dan memerintah di dalam diri saya. Itu pula yang diutarakan Rasul Paulus. Mengatakan demikian di dalam Galatia 2 ayat 19-20. Demikian bunyinya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, pada kesempatan lain Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri terhadap apa, Bapak Ibu? Apakah menyangkal diri tidak makan permen karet sebelum hari raya Paskah atau hari raya Natal? Ataukah menyangkal diri dengan bentuk tidak tertawa selama setiap hari Minggu? Oh, tidak demikian, Bapak Ibu. Penyangkalan diri tidak berarti melarang diri terhadap hal-hal tertentu. Menyangkal diri berarti menaruh hidup yang berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Penyangkalan diri berarti bahwa setiap murid Yesus harus siap untuk mati bagi Dia. Apabila kita diperhadapkan pada pilihan antara kematian dan kesediaan pada Yesus, maka sebagai orang yang sudah mengikut Kristus, harus memilih salah satunya, yaitu setia kepada Kristus dan rela mati bagi Dia. Kita melakukan itu karena Anda mengasihi Dia, karena kita mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, menurut Wycliffe, maka berdirilah Matius dan mengikut Yesus, bermakna bahwa tindakan ini menandai pemutusan hubungan yang menyeluruh dengan masa lalunya. Tidak mungkin ia berbalik kembali pada pekerjaannya. Kedudukannya sebagai pegawai pajak pada waktu itu akan ditinggalkan yang lain, dan menemukan pekerjaan yang baru akan sulit bagi mantan pemungut cukai. Artinya, Bapak Ibu, perjumpaan Matius dengan Yesus ini telah mentransformasi hati dan pikirannya, sehingga Matius mengambil keputusan radikal untuk meninggalkan semua pola hidup lama yang penuh dengan dosa, serta meninggalkan profesinya sebagai pegawai pajak demi meresponi kehendak Tuhan Yesus bagi dirinya. Dengan kata lain, Matius memandang bahwa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti kehendaknya adalah jauh lebih mulia dan jauh lebih berarti dari apapun juga yang ada di dunia ini. Pemahaman Matius itulah yang membuatnya tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidupnya, meskipun mengalami banyak tantangan dan penganiayaan pada masa gereja mula-mula. Menurut ensiklopedia Alkitab menjelaskan bahwa karena Injil, karena Kristus, maka Matius rela mati sebagai martir di negara Ethiopia. Alasan yang kedua, Bapak Ibu,
Kemungkinan juga Matius pernah mendengar kabar-kabar tentang Yesus dan pelayanannya melalui rekan-rekan. Atau mungkin Matius pernah melihat langsung apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya saat Yesus memanggil dirinya, maka tanpa bertanya-tanya ia langsung bangkit, berdiri dan mengikuti Yesus. Sebab Matius percaya bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, melainkan Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan sendiri. Ibu bapak, pada umumnya orang yang belum pernah saling kenal pasti akan merasa canggung atau enggan untuk meresponi ajakan di antara mereka. Sebab mereka belum pernah bertemu sama sekali. Apalagi mereka belum pernah saling mengenal. Tetapi berbeda responnya jika mereka sudah saling pernah melihat, pernah mendengar tentang namanya, atau saling pernah berjumpa. Tentu responnya akan berbeda. Nah, saudari, sesudah Matius mengikuti Yesus, maka ia mengajak Yesus singgah di rumahnya untuk jamuan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Menurut penjelasan The New Bible Dictionary, baik Matius pasal 9 ayat 10 dan Markus pasal 2 ayat 15 tidak menjelaskan di rumah siapa mereka adakan jamuan makan bersama. Tetapi Lukas pasal 5 ayat 29 menyatakan bahwa Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Dari fakta inilah kita dapat mengambil konklusi bahwa Matius sama dengan Lewi. Ibu bapak, di dalam Matius 9 ayat 11 ditulis demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa?" Hal ini menjelaskan bahwa orang-orang Farisi sangat memahami pekerjaan dari seorang pemungut cukai pada masa itu. Bagi orang Farisi, pekerjaan seorang pemungut cukai adalah pekerjaan yang haram, karena dianggap menarik pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat Israel pada masa itu. Karena itu, bagi orang Farisi, orang-orang semacam itu harus dijauhi, bahkan tidak boleh bergaul atau tidak boleh bersahabat dengan pemungut cukai. The New Bible Commentary menjelaskan bahwa lazimnya profesi pemungut cukai tidak disukai orang sebab sifat dari pekerjaan yang sering terlibat dengan korupsi dan pemerasan. Dengan kata lain, sifat dari pemungut cukai adalah suka memeras masyarakat. Untuk itu dalam menjalani tugas, tentu Lewi atau Matius memungut pajak sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan masyarakat Israel pada zaman itu. Alhasil tentu ia banyak meraup keuntungan besar dari profesi yang membuatnya dia menjadi orang yang kaya raya. Bapak Ibu, oleh sebab itu, orang-orang Farisi merasa heran dan melakukan protes ketika melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Mungkin mereka berkata, masakan orang begitu rohani, sangat suci mau bergaul dengan sampah masyarakat? Mendengar protes orang Farisi tersebut, Yesus melontarkan 3 argumen yang sangat jitu yang membuat orang Farisi terdiam dan tak mampu berdebat atau menyela perkataannya. Lihat Matius 9 ayat 12 sampai 13, antara lain sebagai berikut Bapak Ibu. Yesus menjawab mereka dengan demikian, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kata tabib dalam istilah kuno yang berarti juru rawat atau perawat yang merawat atau melayani orang yang sakit atau menderita. Istilah modernnya adalah dokter. Jadi, di sini Yesus mengambarkan dirinya sebagai tabib yang datang untuk melayani orang sakit agar sembuh dan selamat. Yesus juga menegaskan kepada orang Farisi bahwa hanya orang sakit sajalah yang memerlukan tabib atau membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan orang sehat tidak memerlukan tabib. Perkataan Yesus ini juga merupakan sindiran terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada masa itu. Karena mereka berasumsi bahwa diri mereka adalah suci, tanpa dosa. Namun sesungguhnya mereka adalah orang yang sakit secara spiritual atau secara rohani dan memerlukan pembaruan rohani agar diselamatkan oleh Yesus. Namun sayangnya mereka tidak menyadari kondisi mereka tersebut. Yang kedua, Yesus mengutarakan argumen yang sangat jitu dengan berkata demikian, "Yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan, bukan korban persembahan."
Bapak Ibu, di sini Yesus bermaksud bahwa menunjukkan belas kasihan kepada sesama manusia itu jauh lebih penting daripada korban persembahan. Yesus tidak bermaksud kalau begitu orang tidak perlu lagi memberikan korban persembahan kepadanya. Bukan begitu. Sebab apabila Yesus tidak menghendaki korban persembahan, maka tentu ajarannya akan bertentangan atau paradoks dengan kitab Perjanjian Lama. Mengapa? Begini Bapak Ibu. Karena di dalam Perjanjian Lama mengajarkan agar setiap umat Allah atau umat Tuhan harus memberikan korban persembahan kepada Allah, termasuk wajib memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa pengajaran Yesus ini tidak bertentangan dengan kitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus selain menaruh belas kasihan kepada sesama yang menderita, maka para pengikut Yesus juga tetap memberikan korban persembahan kepada Tuhan sebagai wujud dari kasih-Nya kepada Tuhan. Alasan yang ketiga atau argumen yang ketiga yang Yesus utarakan kepada orang Farisi dan para ahli Taurat, demikian bunyinya. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Atau Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu, di sini Yesus menjelaskan kepada orang Farisi bahwa pada dasarnya semua manusia yang hidup di planet ini adalah orang berdosa. Siapapun dia, entah kaya miskin, berkedudukan terhormat dalam masyarakat ataupun tidak, dari pejabat hingga penjahat adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan anugerah Allah agar diselamatkan dari dosa. Hal itu bisa kita lihat di dalam Roma 5 ayat 19. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang-orang berdosa yang mendengar panggilannya serta meresponi firman-Nya dan mengikuti Tuhan, mereka akan diselamatkan dari dosa dan murka Allah yang akan datang. Ibu Bapak, ketiga argumen Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menolak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepadanya, apalagi menjauhi mereka. Tidak. Sebaliknya, Yesus menerima mereka apa adanya dengan kasih-Nya yang kekal, serta mau bergaul dengan mereka. Selain itu, Yesus juga menghendaki agar orang Farisi dapat memiliki belas kasihan kepada sesamanya tanpa memandang keberadaan, kondisi, atau status sosial atau jabatan orang. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, panggilan Yesus terhadap Matius, ikutlah aku, mengandung arti tidak hanya sekedar berjalan mengikuti Yesus atau berjalan bersama Yesus setiap hari, tetapi kata ini mengandung makna bahwa Matius harus membuat suatu pilihan dan keputusan tegas untuk menanggalkan cara hidupnya yang lama, supaya dapat menjadi murid Yesus. Ikut Yesus artinya Matius harus rela meninggalkan kehendaknya sendiri, lalu mengikuti kehendak Yesus. Sifat egosentris harus dibuang, dan hidup yang kristosentris. Keputusan ini tidaklah mudah Bapak Ibu. Keputusan ini menuntut harga yang mahal, karena ada pengorbanan yang harus diberikan kepada Yesus, bahkan nyawa sekalipun. Itulah Yesus yang Yesus kehendaki bagi Matius. Dan Matius telah membuktikan kesetiaannya kepada Kristus. Sesudah kenaikan Kristus ke surga, para rasul pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah di seluruh Israel dan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahkan Matius rela mati syahid bagi Yesus di Ethiopia. Ibu Bapak, panggilan Yesus, ikutlah aku, bukan hanya untuk Matius saja, tetapi kalimat itu, ikutlah aku, ditujukan kepada semua orang di segala zaman dan di segala tempat, agar dapat meresponinya dengan iman, percaya kepada firman Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang yang mendengarkan suara dan panggilannya dapat meresponinya dengan iman dan percaya kepada Kristus. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, ketika Anda mendengarkan suara dan panggilan Yesus, responi itu dengan serius dan ambil keputusan tegas untuk mengikutinya. Mengikuti dan menyerahkan hidup Anda secara total kepada Kristus merupakan suatu keputusan yang terindah dan bahagia, walaupun ada pengorbanan atau menuntut harga yang mahal. Bapak Ibu, ikut Yesus haruslah sungguh-sungguh.
atau dengan sepenuh hati. Jangan setengah Yesus, setengah duniawi. Jangan sampai hanya pada hari Minggu saja Anda berkata haleluya, puji Tuhan. Sedangkan hari Senin sampai Sabtu Anda berkata haleluya. Bila ini yang terjadi, maka ini disebut sebagai Kristen abu-abu. Bapak Ibu, tidak ada pilihan netral atau abu-abu di dalam kekristenan. Tentu sebagai anak Tuhan, kita tidak mau jadi Kristen netral atau abu-abu. Oleh karena itu, jadilah pengikut Tuhan Yesus yang taat kepada firman-Nya. Jadilah Kristen yang setia kepada panggilannya. Bapak Ibu, sesudah Anda mendengarkan firman Tuhan yang sudah saya paparkan tadi, maka ada beberapa pertanyaan untuk refleksi dan penerapan. Yang pertama, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan ikut Yesus? Kedua, sudahkah Anda meresponi dan ikut panggilan Yesus di dalam diri Anda? Apabila sudah, apakah buktinya? Bila belum, mengapa demikian? Yang ketiga, mengapa Anda harus mengikuti panggilan Tuhan Yesus? Yang keempat, bagaimana caranya agar Anda tetap taat dan setia sampai akhirnya dalam mengikuti panggilan Tuhan dan kehendak-Nya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu paparkan. Bagi Sobat Maestro yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan meneguhkan di dalam hati dan pikiran mereka. Roh Kudus berkarya bekerja di dalam hati mereka, sehingga di dalam kehidupan apapun yang mereka alami, apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, dengan firman-Mu, mereka boleh dapat mengambil suatu keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang sanggup membarui kehidupan manusia, yang sanggup menyelamatkan orang yang berdosa. Kami bersyukur oleh karena Kristus yang begitu baik, yang karena anugerah-Nya tidak membeda-bedakan manusia. Engkau datang ke dalam dunia untuk memanggil orang-orang yang berdosa, supaya percaya kepada Engkau. Engkau tidak memanggil orang-orang yang benar, yang merasa benar, tetapi Engkau memanggil orang-orang yang berdosa, yaitu mereka yang hina, yang penuh dengan kebejatan moral, penuh dengan kenajisan. Bagi mereka yang demikian itu, ketika mereka datang kepada Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Yesus, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat dunia ini, Kristus pasti akan menyelamatkan mereka. Roh Kudus pasti akan menyelamatkan mereka dan mengangkat mereka, menebus dosa mereka, menyelamatkan mereka, dan menjadikan mereka menjadi manusia baru. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang hari-hari ini menghadapi pergumulan yang tidak mudah, menghadapi tantangan yang tidak mudah, yaitu pandemi COVID-19. Saya berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kami agar keluar, agar bebas dari masalah ini. Saya berdoa bagi Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh dapat menangani persoalan ini dan dapat bangsa ini boleh dapat membawa bangsa ini keluar dari persoalan ini ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Bagi mereka yang terpapar, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Engkau berkati para dokter yang merawat mereka, obat-obat yang mereka pakai, Tuhan campur tangan supaya mereka beroleh sembuh dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa bagi kota kami, kota Bandung dan Jawa Barat, supaya Tuhan melindungi kota kami dan Jawa Barat, jauhkan dari sakit dan bahaya. Kami berdoa bagi wali kota kami dan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, supaya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh dapat memimpin kami, warga masyarakat kota Bandung dan Jawa Barat dengan baik. Tuhan tolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saya berdoa berkati Sobat Maestro bagi setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi visi dan misi mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Hendrik Sine, Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp atau SMS di 0813 2297 0120. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan Yesus memberkati.